Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Siti Maimuna dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4D, NIM saya 6301002000135. Saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dan mekanisme debit kreditnya. Untuk yang pertama itu persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus modal. Untuk aset, mekanismenya dalam debit kredit yaitu apabila bertambah dicatat di sebelah debit, apabila berkurang dicatat di sebelah kredit. Untuk macam-macam aset yaitu ada kas, piutang usaha, piutang biaya perlengkapan, persediaan habis pakai, investasi jangka pendek, tanah, bangunan kendaraan. Lalu selanjutnya ada kewajiban. Mekanisme kewajiban itu jika bertambah dicatat di sebelah kredit dan jika berkurang di sebelah debit. Macam-macam kewajiban itu ada hutang usaha, hutang biaya, hutang jangka panjang. Selanjutnya ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal itu mekanismenya yaitu jika bertambah di sisi kredit dan jika berkurang itu di sisi debit. Lalu macam-macam ekuitas itu penyusunnya ada 3, yaitu pendapatan, biaya, dan price. Pendapatan itu mekanisme debit kreditnya itu sama seperti ekuitas. Apabila bertambah maka di sisi kredit dan apabila berkurang itu di sisi debit. Contoh pendapatan seperti pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Untuk biaya, mekanisme debit kreditnya itu apabila bertambah di sisi debit dan apabila berkurang itu di sisi kredit. Contohnya biaya gaji, biaya daya jasa, biaya perlengkapan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yang terakhir itu ada price. Price itu mekanisme debit kreditnya itu apabila bertambah di sisi debit dan apabila berkurang itu di sisi debit. Untuk neracanya itu ada akun debit dan kredit. Kas perlengkapan peralatan salon itu masuknya ke dalam debit, lalu selanjutnya hutang biaya itu masuknya ke dalam kredit. Nah, total apabila kalau neraca itu yang paling penting yaitu totalnya itu sama antara debit dan kreditnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal umumnya. Di situ ada pernyataan tentang Bumina membuka salon. Pada tanggal 1 Maret, Bumina menyetorkan uang sebesar 5 juta untuk membuka toko salonnya. Bumina menyetorkan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 5 juta dan masuk ke dalam debit karena kas itu termasuk akun dan akun bertambah itu masuknya ke dalam debit. Lalu sedangkan modal itu berkurang masuknya ke dalam kredit. Untuk yang tanggal 2 Maret Bumina membeli peralatan untuk salonnya sebesar 200.000. Nah, perlengkapan itu masuk ke dalam aset. Nah, asetnya akan bertambah, lalu itu maka diletakkan di dalam sebelah debit. Nah, kas akunnya kan berkurang. Nah, masuknya ke dalam kredit. Seperti itu. Untuk tanggal 3 Maret membeli mesin blower sebesar 4 juta, dibayar cash 2 juta, sisanya masih diangsur selama 1 tahun. Nah, untuk itu peralatan itu kan masuknya ke dalam aset karena bertambah, jadi masuknya ke debit. Tetapi dibayar cashnya itu hanya 2 juta. Jika kasnya berkurang, maka ditaruh di sisi kredit. Dan ada hutang 2 juta. Hutang itu kan masuknya ke dalam kredit, maka diletakkan di kredit sebesar 2 juta. Pada tanggal 4 Maret, pelanggan pertama membayar sebanyak 500.000. Pelanggan pertama membayar sebanyak 500.000 dan asetnya akan bertambah masuk ke dalam debit. Nah, kan ada pendapatan jasanya. Pendapatan itu bertambah masuknya ke dalam kredit. Untuk tanggal 5 Maret membayar beban listrik sebesar 150.000. Biayanya bertambah. Itu masuk ke dalam debit.
Dan asetnya kan berkurang. Kan asetnya berkurang itu maksudnya ke dalam kredit. Nah, semuanya apabila dijumlahkan itu antara kanan dan antara debit dan kreditnya itu sama, jadi balance. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.